Hey, masih dengan persoalan ISV 2020, di mana pada video kali ini saya akan coba membedah instrumen berbasis performance yang salah satunya adalah tentang komponen mutu lulusan, khususnya pada butir ke-9, 10, dan 11, yaitu tentang kemampuan mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat, kemudian tentang peningkatan prestasi belajar, dan tentang kepuasan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi, jangan kemana-mana dan simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada video sebelumnya saya sudah coba paparkan mengenai komponen mutu lulusan, khususnya pada butir ke-5, 6, 7, dan 8. Jadi agar pemahamannya bisa lebih utuh, silahkan simak saja terlebih dahulu video sebelumnya, yang linknya sudah saya sampaikan dan sudah saya tulis di kolom deskripsi. Baik, langsung saja bahwa butir yang ke-9 yaitu tentang siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Sebelum kita menganalisa level dan capaian kinerja pada butir ini, kita mesti tahu terlebih dahulu beberapa istilah pada butir ini, di mana yang pertama adalah kegiatan pengembangan minat dan bakat. Kegiatan minat dan bakat ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan oleh sekolah atau madrasah, seperti pramuka, PMR, kerohanian, olahraga, seni budaya, kelompok ilmiah remaja, dan lain sebagainya. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan ekspresi diri dan berkreasi melalui pengembangan diri sesuai minat dan bakat. Selanjutnya adalah kegiatan terprogram, yaitu kegiatan yang dilaksanakan sesuai kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan dan melibatkan seluruh warga sekolah atau madrasah. Lalu prestasi atau penghargaan tingkat lokal adalah prestasi atau penghargaan yang diraih di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, dan provinsi. Oke, silakan Ibu Bapak lihat bahwa dalam butir ke-9 ini terdapat 4 bagian level dan capaian kinerja atau performa. Nah, untuk level 4, capaian kinerjanya adalah siswa berpartisipasi dan berprestasi dalam berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat yang dibuktikan dengan perolehan berbagai prestasi atau penghargaan tingkat lokal, nasional maupun internasional. Artinya, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 4 apabila siswa di sekolah Bapak dan Ibu teramati dapat ikut serta dan meraih prestasi pada berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat. Sehingga di sini dapat dipahami bahwa ada beberapa kegiatan perlombaan yang diikuti dan siswa dapat meraih prestasi pada berbagai kegiatan perlombaan tersebut, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Selanjutnya, untuk level 3, yaitu siswa berpartisipasi dan berprestasi dalam berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat yang dibuktikan dengan perolehan berbagai prestasi atau penghargaan tingkat lokal. Nah, dapat kita lihat bahwa tingkat prestasi yang diraih hanya pada tingkat lokal saja. Artinya, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 3 apabila siswa di sekolah Bapak dan Ibu teramati dapat terlibat dan meraih prestasi pada berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat. Sehingga di sini dapat dipahami bahwa ada beberapa kegiatan perlombaan yang diikuti dan siswa meraih beberapa prestasi pada kegiatan perlombaan tersebut, khususnya pada tingkat lokal, baik itu di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, ataupun di tingkat provinsi. Selanjutnya untuk level 2, yaitu siswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat di tingkat lokal. Jika Ibu Bapak perhatikan pada level ini, bahwa kualitas ekspresi diri siswa itu semakin rendah, yang ditandai dengan hilangnya perolehan prestasi pada berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat. Artinya, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 2 apabila teramati siswa di sekolah Bapak dan Ibu terlibat dan berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat di tingkat lokal,
baik itu pada tingkat kecamatan, kabupaten kota, ataupun pada tingkat provinsi. Sehingga di sini dapat dipahami bahwa ada beberapa kegiatan perlombaan yang diikuti oleh siswa meskipun belum bisa meraih prestasi pada berbagai kegiatan perlombaan tersebut. Nah, lalu untuk level 1, yaitu siswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat di tingkat sekolah atau madrasah. Untuk level ini, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 1 apabila teramati siswa di sekolah Bapak dan Ibu terlibat dan berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat yang ada di sekolah. Sehingga di sini dapat dipahami bahwa ada beberapa kegiatan perlombaan yang diikuti oleh siswa yang dilakukan di lingkungan sekolah. Itu kira-kira penjelasan mengenai kriteria level dan capaian kinerja pada butir ke-9 ini. Kemudian dalam penelusuran butir ke-9 ini, asesor akan menggunakan 2 teknik dalam proses penggalian datanya, mulai dari telah dokumen dan wawancara. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam telah dokumen, di mana dalam hal ini terdapat 2 aspek dan beberapa indikator. Untuk aspek pertama, yaitu tentang partisipasi siswa dalam kegiatan lomba yang terkait dengan pengembangan minat dan bakat, di mana aspek ini terdiri dari 5 indikator, yaitu bidang olahraga, bidang kesenian, bidang keorganisasian, bidang ilmiah, dan bidang kerohanian. Untuk indikator yang pertama yaitu pada bidang olahraga, seperti keikutsertaan siswa pada kegiatan O2SN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, baik itu lomba atletik, senam, bulu tangkis, renang, karate, dan lain-lain. Selanjutnya untuk indikator kedua yaitu bidang kesenian, seperti keikutsertaan siswa pada kegiatan FLS2N atau Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, baik itu lomba menyanyi tunggal, lomba seni tari, lomba pantomim, dan lain-lain. Lalu untuk indikator ketiga yaitu bidang keorganisasian, seperti misalkan keikutsertaan siswa pada kegiatan pramuka, misalkan lomba keterampilan baris berbaris, lomba sandi morse, dan semapur begitu. Kemudian misalkan pada kegiatan PMR, misalkan lomba kepalang merahan, pertolongan pertama, dan lain-lain. Selanjutnya untuk indikator keempat yaitu pada bidang kelompok ilmiah remaja, seperti misalkan keikutsertaan siswa pada kegiatan lomba karya tulis ilmiah untuk siswa. Terakhir untuk indikator kelima yaitu pada bidang kerohanian, seperti keikutsertaan siswa pada kegiatan lomba musabaqah tilawatil Quran atau MTQ, kemudian lomba pidato PAI, kemudian lomba musabaqah hifdzil Quran, lomba cerdas cermat PAI, lomba kaligrafi Islam, dan lain-lain. Nah, maka dalam hal ini, dokumen yang mesti disiapkan oleh sekolah adalah dokumen laporan daring atau luring tentang partisipasi siswa dalam kegiatan lomba yang terkait dengan pengembangan minat dan bakat, serta tautan media sosial, baik itu kegiatan lomba pada tingkat lokal, nasional, ataupun internasional. Artinya, sekolah mesti menyediakan berbagai dokumen yang berkaitan dengan keterlibatan siswa dalam mengikuti berbagai kegiatan lomba tersebut. Mulai dari dokumen formulir pendaftaran lomba, bukti registrasi pendaftaran lomba, atau bisa jadi dokumen kwitansi pembayaran pendaftaran, kemudian misalkan surat tugas keikutsertaan lomba, dokumentasi foto, dokumentasi video, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan partisipasi siswa pada berbagai kegiatan lomba pada tingkat lokal, nasional, ataupun internasional. Baik itu berupa dokumen fisik secara offline ataupun berbentuk screenshot pada tautan media sosial, khususnya pada berbagai kegiatan lomba tersebut. Baik, kita masuk ke dalam aspek yang kedua, yaitu tentang prestasi atau penghargaan dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat, baik itu tingkat lokal, nasional, ataupun internasional. Di mana aspek ini terdiri dari 5 indikator yang sama dengan aspek yang pertama. Nah, adapun dokumen yang mesti disiapkan yaitu berbagai dokumen sertifikat penghargaan atau prestasi yang telah diraih pada berbagai kegiatan lomba yang pernah diikuti oleh siswa-siswi ibu dan bapak, seperti dokumen sertifikat tertulis ataupun sertifikat elektronik juara yang telah diraih siswa pada berbagai kegiatan perlombaan.
baik itu di tingkat lokal, nasional, ataupun internasional. Selanjutnya kita masuk ke teknik penggalian data melalui wawancara, di mana bisa Ibu Bapak lihat bahwa aspek dan indikator yang akan dijadikan pembahasan pokok sebetulnya sama dengan pada saat telaah dokumen dilakukan. Dan dalam hal wawancara ini, asesor kemungkinan hanya akan mewawancarai kepada kepala sekolah atau wakasek, kepada guru, dan kepada siswa. Dan seperti biasa, saya informasikan bahwa dalam proses wawancara ini, ada beberapa kemungkinan teknis yang akan dilakukan oleh asesor. Nah, yang pertama, bisa jadi proses wawancara diselenggarakan secara langsung dan terarah melalui sesi wawancara khusus, di mana asesor akan membuka sesi khusus wawancara dengan mendatangkan beberapa asesi, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, siswa, ataupun guru. Kemudian yang kedua, bisa jadi asesor akan melakukan wawancara secara langsung pada saat melakukan penggalian data melalui telaah dokumen. Jadi sambil meriksa dokumen ini itu, asesor sambil nanya-nanya, kira-kira begitu. Dan yang ketiga, bisa jadi asesor akan melakukan wawancara secara insidental, di mana asesor akan bertanya seolah-olah seperti tidak sedang melakukan penggalian data dan terkesan seperti tidak direncanakan. Padahal sebetulnya asesor sedang bertanya sesuatu yang sangat penting. Hal ini dilakukan agar jawaban yang muncul dari Bapak dan Ibu lebih natural dan terkesan lebih jujur. Misalkan sambil makan atau sambil berjalan-jalan begitu, ditemani oleh beberapa guru, asesor biasanya suka nanya-nanya tentang sesuatu secara tidak formal. Lalu apa saja kemungkinan pertanyaan yang akan muncul? Tentu ini nggak akan jauh dari indikator. Misalkan kegiatan lomba apa saja yang pernah diikuti oleh siswa. Kemudian sejauh mana tingkat partisipasi siswa pada kegiatan minat dan bakat. Kemudian berapa banyak prestasi atau penghargaan yang pernah diraih oleh siswa di sekolah Ibu Bapak. Kemudian pada bidang apa saja siswa dapat meraih prestasi. Ya intinya sih nggak akan jauh-jauh dari indikator-indikator ini ya, kira-kira begitu. Baik, kita masuk beranjak ke butir 10, yaitu siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Nah, silakan Ibu Bapak lihat bahwa dalam butir ke-10 ini terdapat 4 bagian level dan capaian kinerja atau performa. Nah, untuk level 4, capaian kinerjanya adalah siswa memiliki rata-rata nilai ujian sekolah atau madrasah dan rapot kelas akhir yang meningkat secara konsisten dalam 3 tahun terakhir, lalu berdampak pada persepsi masyarakat terhadap sekolah atau madrasah. Dalam hal ini, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 4 apabila siswa di sekolah Bapak dan Ibu teramati memiliki rata-rata nilai ujian sekolah atau madrasah dan rapot kelas akhir yang meningkat secara konsisten dalam 3 tahun terakhir. Kemudian juga, hal itu berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah atau madrasah. Artinya, ada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah Ibu dan Bapak. Hal ini akan digali lebih dalam melalui sesi wawancara dengan beberapa orang tua siswa. Selanjutnya untuk level 3, siswa memiliki rata-rata nilai ujian sekolah atau madrasah dan rapot kelas akhir yang meningkat dalam 3 tahun terakhir. Artinya, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 3 apabila siswa di sekolah Bapak dan Ibu teramati memiliki rata-rata nilai ujian sekolah atau madrasah dan rapot kelas akhir yang meningkat dalam 3 tahun terakhir. Nah, bedanya dengan level 4, di sini tidak ada dampak apapun terhadap persepsi positif masyarakat, khususnya kepada kualitas sekolah Ibu dan Bapak. Lanjut untuk level 2, yaitu siswa memiliki rata-rata nilai ujian sekolah atau madrasah dan rapot kelas akhir yang fluktuatif, artinya naik turun dalam 3 tahun terakhir. Artinya bahwa sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 2 apabila siswa di sekolah Bapak dan Ibu teramati memiliki rata-rata nilai ujian sekolah atau madrasah dan rapot kelas akhir yang fluktuatif, artinya naik turun dalam 3 tahun terakhir. Misalkan tahun 2018 naik, kemudian tahun 2019 turun, 2020 naik lagi, kira-kira begitu ya, artinya fluktuatif itu. Nah, lalu selanjutnya untuk level 1, yaitu siswa memiliki rata-rata nilai ujian sekolah atau madrasah dan rapot kelas akhir yang tidak meningkat dalam 3 tahun terakhir. Sehingga untuk level ini, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 1 apabila teramati siswa di sekolah Bapak dan Ibu memiliki rata-rata nilai ujian sekolah atau madrasah
dan rapot kelas akhir yang tidak meningkat dalam 3 tahun terakhir, entah itu stagnan atau bahkan menurun, kira-kira begitu. Nah, itu kira-kira penjelasan mengenai kriteria level dan capaian kinerja pada butir ke-10. Kemudian dalam penelusuran butir ini, asesor akan menggunakan 2 teknik dalam proses penggalian datanya, yaitu melalui telaah dokumen dan wawancara. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke dalam telaah dokumen, di mana dalam hal ini terdapat beberapa aspek dan indikator. Untuk aspek pertama, tentang nilai ujian sekolah madrasah yang terdiri dari 3 indikator, yaitu daftar nilai ujian 3 tahun terakhir, rata-rata nilai ujian 3 tahun terakhir, dan grafik nilai ujian sekolah madrasah 3 tahun terakhir. Nah, dalam hal ini dokumen yang akan ditelaah adalah dokumen data nilai ujian sekolah atau madrasah dalam 3 tahun terakhir, yang dikemas dalam 3 bentuk dokumen ya, mulai dari daftar nilai ujian 3 tahun terakhir, kemudian rata-rata nilai ujian 3 tahun terakhir, dan dalam bentuk grafik nilai ujian sekolah atau madrasah selama 3 tahun terakhir. Lalu untuk aspek kedua, yaitu tentang nilai rapot kelas akhir yang terdiri dari 2 indikator, yaitu daftar nilai rapot kelas akhir 3 tahun terakhir dan rata-rata nilai rapot kelas akhir 3 tahun terakhir. Di mana dokumen yang akan ditelaah adalah dokumen leger nilai kelas akhir dalam 3 tahun terakhir. Kelas akhir di sini adalah kelas terakhir di sekolah ibu dan bapak, baik itu kelas 6 untuk jenjang SD, kelas 9 untuk jenjang SMP, atau kelas 12 untuk jenjang SMA, dan kelas 13 bisa jadi untuk SMK dengan program 4 tahun belajar. Baik, itu kira-kira gambaran mengenai dokumen-dokumen yang mesti disiapkan untuk memenuhi butir ke-10 ini. Selanjutnya kita masuk ke teknik penggalian data melalui wawancara. Bisa ibu bapak lihat bahwa aspek dan indikator yang akan dijadikan pembahasan pokok sebetulnya sama dengan pada saat observasi dilakukan, yaitu terdiri dari 2 aspek dan beberapa indikator dari setiap aspek tersebut. Nah, dalam hal wawancara ini, asesor akan mewawancarai kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kemudian kepada guru dan siswa serta orang tua siswa. Nah, lalu apa saja kemungkinan pertanyaan yang mungkin bisa muncul pada saat wawancara dilakukan? Ya tentu ini nggak akan jauh dari indikator-indikator ini ya. Pasti asesor akan bertanya tentang progres atau kemajuan nilai ujian sekolah madrasah dan nilai rapot kelas akhir selama 3 tahun terakhir. Ini bagaimana kemajuannya? Nah, secara khusus bagi orang tua siswa, barangkali akan lebih digali mengenai persepsi mereka terhadap kualitas sekolah, khususnya terkait nilai siswa selama 3 tahun terakhir. Ya, tapi intinya nggak akan jauh dari indikator-indikator inilah, kira-kira begitu. Oke, kita masuk ke butir yang ke-11, yaitu tentang pemangku kepentingan atau stakeholder merasa puas terhadap mutu lulusan sekolah atau madrasah. Sebelum kita menganalisa level dan capaian kinerja pada butir ini, kita mesti tahu beberapa istilah terlebih dahulu, di mana yang pertama adalah tentang kepuasan pemangku kepentingan. Kepuasan pemangku kepentingan ini adalah terpenuhinya atau tidak terpenuhinya kebutuhan, keinginan, harapan pemangku kepentingan sekolah atau madrasah. Selanjutnya, siapa pemangku kepentingan ini, begitu ya? Nah, para pemangku kepentingan ini terdiri atas lembaga pengguna lulusan, yaitu diantaranya adalah perwakilan orang tua siswa atau komite sekolah atau madrasah, lalu sekolah atau madrasah yang menerima lulusan, kemudian dunia kerja, dan perguruan tinggi. Nah, silakan Bapak Ibu lihat bahwa dalam butir ke-11 ini terdapat 4 bagian level dan capaian kinerja. Nah, untuk level 4, capaian kinerjanya adalah pemangku kepentingan menyatakan sangat puas terhadap mutu lulusan sekolah atau madrasah terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Dalam hal ini, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 4 apabila para pemangku kepentingan di sekolah Ibu Bapak teramati menyatakan sangat puas terhadap kualitas lulusannya. Sehingga dapat kita maknai bahwa dalam hal ini mulai dari perwakilan orang tua siswa atau komite sekolah, kemudian sekolah madrasah yang menerima lulusan, kemudian dunia kerja dan perguruan tinggi sangat puas terhadap mutu lulusan baik dari aspek pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Selanjutnya untuk level 3, yaitu pemangku kepentingan menyatakan puas terhadap mutu lulusan sekolah atau madrasah terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka.
Nah, dalam hal ini sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 3 apabila para pemangku kepentingan di sekolah Bapak dan Ibu teramati menyatakan puas terhadap kualitas lulusan. Sehingga dapat kita maknai bahwa dalam hal ini dari perwakilan orang tua siswa atau komite sekolah, kemudian sekolah atau madrasah yang menerima lulusan, dunia kerja dan perguruan tinggi puas terhadap mutu lulusan, baik dari aspek pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Selanjutnya untuk level 2 yaitu pemangku kepentingan menyatakan kurang puas terhadap mutu lulusan sekolah atau madrasah terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Jika Ibu Bapak perhatikan pada level ini tingkat kepuasan yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan ini semakin berkurang. Artinya sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 2 apabila para pemangku kepentingan di sekolah Bapak dan Ibu teramati menyatakan kurang puas terhadap kualitas lulusan. Sehingga dapat kita pahami bahwa mulai dari perwakilan orang tua siswa atau komite sekolah, kemudian sekolah atau madrasah yang menerima lulusan, dan dunia kerja serta perguruan tinggi merasa kurang puas terhadap mutu lulusan dari sekolah Ibu dan Bapak. Baik itu dari aspek pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Lalu untuk level 1, yaitu pemangku kepentingan menyatakan tidak puas terhadap mutu lulusan sekolah madrasah terkait sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Untuk level ini, sekolah Bapak dan Ibu akan dapat nilai 1 apabila para pemangku kepentingan di sekolah Ibu dan Bapak teramati menyatakan tidak puas terhadap kualitas lulusan sekolah Ibu dan Bapak. Sehingga dapat kita pahami bahwa mulai dari perwakilan orang tua siswa atau komite sekolah, kemudian sekolah madrasah yang menerima lulusan, dunia kerja serta perguruan tinggi tidak puas terhadap mutu lulusan dari sekolah Ibu dan Bapak, baik itu dari sisi pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Itu kira-kira penjelasan mengenai kriteria level dan capaian kinerja pada butir ke-11 ini. Kemudian, dalam penelusuran butir ini, asesor akan menggunakan 2 teknik, yaitu melalui telah dokumen dan wawancara. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari telaah dokumen, di mana dalam telaah dokumen ini terdapat beberapa aspek dan indikator. Untuk aspek pertama, yaitu tentang kepuasan terhadap sikap lulusan, di mana aspek ini terdiri dari 4 indikator, yaitu sikap religius, sikap kejujuran, sikap tanggung jawab, dan kedisiplinan. Kemudian untuk aspek kedua yaitu tentang kepuasan terhadap pengetahuan lulusan yang terdiri dari 4 indikator, yaitu bidang ilmu pengetahuan, bidang teknologi, bidang seni, dan bidang budaya. Lalu untuk aspek ketiga yaitu kepuasan terhadap keterampilan lulusan yang terdiri dari 4 indikator, yaitu kreativitas, produktivitas, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, adapun dokumen yang mesti disiapkan untuk memenuhi ketiga aspek ini adalah dokumen laporan hasil tracer studi tentang kepuasan pemangku kepentingan. Yang mesti dipahami terlebih dahulu oleh Ibu dan Bapak ada istilah tracer studi. Tracer studi ini umumnya dikenal dengan istilah studi rekam jejak para alumni. Nah, makna tracer studi ini juga merupakan suatu studi untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan, dan selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan serta penjaminan kualitas lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian tracer studi juga menyediakan informasi mengenai hubungan antara lembaga pendidikan dan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan, dan menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder. Tetapi intinya beginilah, bahwa manfaat dari tracer studi yang pertama adalah untuk database alumni, di mana data-data yang terkumpul akan dijadikan sebagai database alumni. Dengan demikian, lembaga pendidikan memiliki data seluruh siswa yang pernah sekolah di lembaga pendidikan itu sendiri. Kira-kira begitu. Lalu yang kedua, manfaat tracer studi ini adalah untuk membangun jaringan dengan para alumni. Artinya, database tersebut tidak hanya dijadikan sebagai sebuah alat kelengkapan administrasi semata, namun juga dimanfaatkan untuk membangun jaringan dengan para alumni yang menempati posisi strategis di tempat kerjanya. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir, manfaat tracer studi yang paling signifikan adalah sebagai bahan evaluasi atas kompetensi yang dimiliki oleh alumni sebuah sekolah. Apakah kompetensi lulusan mereka sudah relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau belum? Kira-kira begitu. Artinya bahwa sekolah selain mesti menelusuri data alumni dan membangun jaringan dengan para alumni,
Sekolah juga harus melakukan survei kepuasan terhadap beberapa stakeholder tadi, baik itu kepada perwakilan orang tua atau komite sekolah, kemudian sekolah madrasah yang menerima lulusan, dunia kerja, dan perguruan tinggi, khususnya tentang kepuasan mereka terhadap ketiga aspek ini, baik itu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan para lulusan. Kira-kira begitu. Jadi intinya bahwa sekolah mesti menyediakan dokumen database alumni dan dokumen laporan hasil survei kepuasan para stakeholder terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan lulusan. Kemudian ini untuk menguatkan saja, sediakan juga beberapa dokumen pendukung seperti surat keterangan kuliah atau surat keterangan aktif sekolah dari beberapa alumni, kemudian surat keterangan kerja dari alumni, dan dokumen lain yang dirasa dapat mendukung terhadap pemenuhan butir ini. Selanjutnya kita masuk ke teknik penggalian data melalui wawancara. Dan bisa Ibu Bapak lihat bahwa aspek dan indikator yang dijadikan pembahasan pokok sebetulnya sama dengan pada saat telah dokumen dilakukan, yaitu terdiri dari dua aspek dan beberapa indikator dari aspek tersebut. Kira-kira begitu. Lalu, apa saja kemungkinan pertanyaan yang akan muncul saat wawancara dilakukan? Tentu ini berkaitan kepada alumni itu sendiri. Misalkan, sudah berapa banyak alumni yang bekerja? Kemudian sudah berapa banyak pula alumni yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian misalkan asesor nanya ke orang tua tentang bagaimana kemampuan anak ibu bapak setelah lulus dari sekolah ini. Kemudian bagaimana sikap anak ibu dan bapak setelah lulus dari sekolah ini. Ya intinya sih nggak akan jauh dari indikator-indikator ini, kira-kira begitu. Baik, itulah kiranya yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.